Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua, membahas tentang adab-adab jual beli. Jual belinya nanti ya, sesi terakhir kan jadi ngantuk. Bagi pedagang diupayakan dia memiliki sifat yang pertama takwa, yang kedua berbuat baik, yang nomor tiga jujur. Pedagang harus punya sifat apa tadi? Takwa, dua berbuat baik, ketiga jujur. Apa lagi ya? Datang sebuah hadis dari jalan Ismail ibnu Ubaid ibnu Rifa'an Nabi an jaddihi annahu kharaja ma'an Nabi alaihi salatu wassalam ilal musalla. Pernah Rifa'ah ini keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam ke musalla. Yang ngantuk tak sudah berdiri dulu ya. Lalu Rasulullah melihat manusia yatabaya'una, saling jual beli. Faqala, kata Rasulullah, ya ma'sarat tujar, wahai para pedagang. Fastajabu li rasulihi, lalu mereka pun terpanggil apa panggilan Rasulullah tadi. Farafa'u a'naqahum wa absarahum ilaih. Karena terpanggil kan dengan panggilan Nabi, mereka langsung mengangkat leher-leher mereka dan pandangan-pandangan mereka. Jadi awalnya dilo untuk duit gitu ya balik. Karena namanya fokus transaksi jual beli kan dilo ya kan. Dipanggil sama Rasulullah, ya masyarakat tujar. Lalu mereka langsung angkat lehernya dan pandangan-pandangannya langsung mengarah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqal, inna tujar, sesungguhnya para pedagang, yub'atsuna yaumal qiyamah, akan dibangkitkan besok pada hari kiamat, fujaron, dalam keadaan banyak dosa. Oh, hati-hati, besok akan dibangkitkan pada hari kiamat para pedagang-pedagang ini dengan berlumuran dosa. Illa, kecuali pedagang yang manakah yang tidak akan berlumuran dengan dosa? Satu, illa manittaqo, kecuali pedagang yang memiliki sifat takwa. Yang kedua, wabarro, dan berbuat baik kepada orang. Yang nomor tiga, wasodaqo, dan dia jujur. Wis, baik. Sekarang lebih dalam lagi. Apa makna takwa? Gak bakal bisa Anda takwa kalau gak belajar dulu. Karena fungsi takwa itu apa? Adalah meninggalkan perintah, meninggalkan larangan ala basirah, dan menjalankan perintah ala basirah. Anda tidak akan bisa menjalankan perintah tanpa ilmu. Anda tidak akan bisa menjauhi larangan tanpa ilmu. Berarti ilmu disi, ilmu dulu akan bisa terwujud kata takwa. Jangankan itu, orang yang memiliki ilmu saja masih belum bisa menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangannya, kecuali poin kedua,
tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Maka takwa terwujud dua, ilmu dan pembersihan hati. Berarti pedagang itu harusnya paling banyak belajar tambah sinau nyereng. Pensucian hatinya juga harus tambah nyereng. Tapi enggak ya. Tambah akeh, tambah laris dagangane, tambah alas-alasan datang ke majelis ilmu. Ini masalah. Sudah siap gak engkau wahai para pedagang untuk berkonsisten ini? Kalau aku jadi pedagang, aku tambah semangat belajar dan tambah semangat pensucian dirinya. Penting ini. Tahu nggak Anda ahlu kalam? Wong ahlu kalam itu wong cerdas-cerdas. Kata Syekhul Islam di dalam kitab Hamawiyah, mereka itu utu ilman walam yu'tu zakatan. Mereka itu dikasih oleh Allah kecerdasan tapi tidak dikasih pensucian hati. Maka pedagang dua ini harus kita miliki, ilmu kalau pensucian hati. Suge-suge itu harus fokus pelajaran tazkiyatun nufus, ono pelajaran. Moco kitab apa? Tazkiyatun nufus karo pelajaran ilmu. Baik, jelas insyaallah. Nah, poin yang kedua, wabarra wa sodaqo, berbuat baik dan bersedekah, berbuat baik dan jujur itu munculnya karena takwanya benar. Karena takwanya benar, pasti barra dan pasti sodaqo. Kalau dia nggak jujur, berarti takwa hewa-hewa. Kalau dia nggak barra, berarti takwa hewa-hewa. Kalau enggak, ingat dibangkitkan pada hari kiamat dengan perlumuran banyak dosa. Masya Allah. Poin selanjutnya, sifat yang harus dimiliki oleh para pedagang adalah banyak-banyak sedekah. Para pedagang kok paling bakhil sedunia lho piye? Para pedagang itu harus banyak sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Qais ibnu Abi Gharazah, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, innal bai'a yahdhuruhul lahu wal halafu fasawwibuhu bis shadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu akan hadir, akan dihadiri padanya, akan diikuti padanya sifat lahun, kesia-siaan, wal halaf, sumpah. Fasawwibu, bersihkan bis shadaqah, dengan bersedekah. Jadi membersihkan. Nah, di dalam transaksi itu hal-hal yang tidak ada faedahnya dan suka-suka bersumpah atas nama Allah, bersihkan itu semua dengan apa? Sedekah. Di dalam riwayat yang lain, di riwayat Tirmidzi, katanya Rasulullah alaihi salatu wasallam, inna syaitana wal ithma yahdhuranil bai'a. Sesungguhnya syaitan dan dosa senantiasa hadir dalam jual beli. Makanya fasawwibu, maka bersihkan dengan sedekah. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashhadu bai'akum al-halif wal kadhib fasawwibuhu bis shadaqah. Akan menyertai pada jual beli itu satu, sumpah dan dusta, maka bersihkan dengan sedekah. Berarti kesimpulannya, orang yang transaksi jual beli akan muncul padanya satu, perbuatan sia-sia, dua, sumpah, ketiga apa? Dusta,
Keempat, dosa. Kelima, syaiton. Baik, kawan. Sekarang anak akan sebutin apa kata lahun di situ, apa kata sia-sia. Pengarang kitab Aunul Ma'bud ketika menyarah hadis ini menjelaskan makna lahun dengan sekian pendapat ulama. Beliau simpulkan dari Imam Al-Qari rahimallahu taala, wal-zahir annal murada minhu ma la ya'ni wa ma la ta'ila tahta wa la yanfa'u fi dinihi wa dunya. Seorang pedagang seringnya melakukan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, tidak akan memberikan faedah la dunianya wala akhiratnya. Coba ketika promosi, sekali promosi cukup toh, 100 kali promosi. Kadung yang beli perempuan kan, awakmu kok cantik pondok. Hubungannya apa awakmu cantik elek ya? Ini kan semua ucapan-ucapan yang lahun, yang sia-sia. La faidah la ta'ila tahta. Orang ono manfaate di bawah omongan itu, orang ono manfaate blas. Tapi sering diucapkan para pedagang. Katanya gak ngono ya gak melaku, gak laris toh. Le, Mas, kok ganteng gak mau Mas? Itu kun barangi. Lho mah faedah opo kan ora faedah la dunia wal akhirat. Iki lho para pedagang, sedekah itu pembersihan hartamu. Ojo sampai pelit. Kita nggak usah bahas keutamaan sedekah ma'ruf lah, tapi adab dari para pedagang itu harus itu. Tapi tidak, para pedagang guys kadung apa duitnya akeh wis mlebu ning ati. Kalau udah mlebu ning ati piye? Gak iso metu maneh. Iku masalah udah kadung masuk ning hati, gak iso metu duite. Karena kadung metu ning hati. Dan itu yang dicela dalam Islam. Boleh Anda itu punya duit, tapi jangan masuk ke hati. Oleh kata siapa nggak punya punya duit? Para sahabat yo akeh yang punya duit kok, tapi duitnya nggak masuk ke hati. Abdurrahman bin Auf punya kaya, Abu Hanifah pedagang kaya, Abdurrahman bin Auf pedagang kaya, nggak ada masalah. Yang masalah kalau duitnya sudah masuk ke hati. Udah nggak ya kawan? Jadi ini salah kalau orang memahami salafnya kok sugih. Salafnya gak oleh sugih kawan. Ustadz tuh gak oleh sugih, kon kiri, numpai apa? Ongkel, sepeda motor macet di jalan, itu salafi. Sengkate salafi bajune apik, jame apik, HP-ne apik, mobilnya apik, omahe apik, pondoke apik, itu dudu salafi. Itu ketentuan dari mana salafi kok model ini dari mana? Justru kalau dibalik orang-orang itu yang paling duitnya itu masuk ke hatinya. Ngetokno duit 10.000 berarti pol. Soalnya wis mlebu ning atine wisan. Jadi susah apa? Dikeluarkan tuh susah. Justru malah tercela tuh orang-orang kayak gitu itu. Gitu loh. Jadi itu loh pemahaman yang salah kayak gitu itu. Jadi salaf itu kongkon kere wae. Nah ulama-ulama Saudi loh suge-suge tau. Lihat rumahnya per-AC semuanya itu. Saya pernah ke salah satu dosen Madinah, Syekh Abdurrahman, saya diundang beliau. Masya Allah, omai gede, mobil piro itu bisa. Syekh Masya Allah, anta ghani. Saya bilang, hadza fadl min Allah. Ya itu loh ya kan. Oleh apa-apa kono masalah. Wong anugerah dari Allah kok dibenci. Jangan-jangan hasad aja mungkin dia orangnya. Terus piye coba? Nah, kalau karena hasad muncul apa? Nah, oleh karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, dakwah salaf itu rusak gara-gara 3 sebab. Di antara satu sebabnya hasad. Kalau ustadznya wis hasad, acur dakwah ini. Yang menghancurkan dakwah bukan dari luar, bro, tapi dari dalam sendiri. Soalnya ustadznya podo hasad. Ya toh?
Ya iya, pondoknya gede dihasadi, santrinya akeh dihasadi. Ada fadl minallah, mau diapain? Yang ustadz satu kajiannya ustadz wake yang hadir, yang satu kajian kalau ngisi kajian mek limu mek telu yang hadir, dengki karo sing hadir, yang banyak ustadz yang dihadiri banyak, ngapain kan benci. Lanjut ya Han. Ya, slow ngasihnya. Terusnya adab bagi seorang apa? Pedagang. Kasratul halif. Ojo kakek sumpah. Toko kalau iso pedagang itu tidak bersumpah. Kalau iso. Walaupun kita sudah kajian di maghrib kemarin ya, sumpah itu ono macem ya. Ini termasuk macem sehingga oleh para pedagang kakek sumpah. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis rawahu Abu dari sahabat Abi Hurairah, al-halifu mungfiqatun lisilati wa muhqiqatun al-barakati. Sumpah itu melariskan dagangan tapi penghilang keberkahan. Ya kan? Demi Allah ini apa jenenge dari Cina, dari Cina. Demi Allah ini kualitas tip. Iku jus. Ya memang barangmu laris karena sumpahmu itu, tapi menghilangkan keberkahan. Rasul alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis an Nabi Qatadah inda Muslim, iyyaka wa kasratal halifi fil bai'i fa innahu yunfik thumma yumhik. Kata Rasulullah, hati-hatilah kamu dengan banyak bersumpah di dalam jual beli. Memang sumpah melariskan, kemudian hilang keberkahannya. Yo, pedagang iwak hati-hati, ojo kan sumpah. Pedagang iwak, pedagang opo, wes beras, ora sik sumpah wes, selo aja. Gak usah demi Allah, wes pokoknya gini loh Pak. Iki menurutku apik, delok ora aku ngertine ora ono cacat. Ora sik demi Allah iki apik, demi Allah iki apik. Sampai ping 1000 sumpahe. Masyaallah. Nah, An-Nawawi dalam Syarah Muslim ketika menyarah hadis, hati-hati kalian dengan banyak bersumpah di dalam jual beli. Apa kata Imam Nawawi? Fihi nahyu, di dalam hadis itu ada larangan an kasratil halif, dari banyaknya bersumpah. Fa innal halif min ghairi hajatin makruhun, karena sumpah pada perkara yang tidak dibutuhkan itu hukumnya makruh. Bersumpah pada waktu dan keadaan yang tidak dibutuhkan itu hukumnya makruh. Wa yang dhammu ilai, lebih makro lagi kalau sumpahnya itu dalam rangka tarwiju sil'ah, melariskan dagangannya. Warubbama ikhtarra al-mustari bil yamin, yang mana terkadang pembeli itu terkecoh dengan sumpahnya. Terkecoh dengan sumpahnya. Masya Allah, sumpah itu satu sih, berarti mantep lah. Terkecoh dengan sumpahnya ya kan. Masya Allah. Perhatikan lagi, Imam Ghazali lagi berkata dalam Ihya Ulumuddin. Ghazali lagi berkata ini, Masya Allah, komentarnya bagus. Nama Allah sampean didodolan itu. Sampai nama Allah Anda bikin pelaris untuk dagangan Anda. Dan dunia itu paling hina. Paling hina, dunia itu paling hina. Antum pakai nama Allah untuk melariskan dagangan Anda. Kemana keiman Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham insyaallah kan? Makanya jangan bersumpah, boleh kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau nggak dibutuhkan nggak perlu sumpah. Nggak perlu sumpah. Kalau antum, kamu pembohong, ini dari Cina lah. Kalau itu perlu ada
wallahi yang saya tahu ini adalah dari Jepang. Oh loh, dibutuhkan saat Anda dituduh pembohong. Itu baru dibutuhkan Anda bersumpah. Nah, hati-hati para pedagang. Lebih kacau lagi kalau sumpahnya itu sumpah palsu, ya Allah. Sumpah yang bener aja, Pak, itu bener loh. Sampai itu bersumpah dengan nama Allah atas dagangan kamu itu bener aja, tidak boleh. Apalagi palsu, tambah ngeri lagi. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Qara'a Rasulullah salasa marratin, 3 orang Allah tidak akan bicara sama dia besok pada hari kiamat, dan Allah gak akan melihat mereka dan gak mensucikan mereka, dan bagi mereka ada yang pedih. Rasulullah baca sampai 3 kali itu. Qala Abu Dzar, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Khabu wa khasiru, mereka orang rugi wahai Rasulullah. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Di antaranya mereka adalah wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Sudah para pedagang, hati-hati. Pedagang beras, jangan sumpah palsu. Nggak laku nggak apa-apa, yang penting apa? Dalam sebuah hadis dari Salman radhiyallahu taala anhu, salasatun la yanzuru Allahu ilaihim yaumal qiyamah, ada 3 orang yang Allah nggak bakal lihat mereka besok pada hari kiamat. Yang pertama, usyaimitun zanin wa ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallahu bidha'atahu la yastari illa biyamini wa la yabi'u illa biyamini. 3 orang yang Allah nggak akan lihat besok pada hari kiamat. Yang pertama, usyaimitun zanin, wong tuwek penjina. Kenapa wong tuwek kok penjina? Tuwek itu kan seorang sahwate itu harusnya toh. Kok sek zina, ini berarti keterlaluan orang kayak gini ini. Kecuali muda, pantes sahwate gede, Cak. Wong tuwek-tuwek sek zina terus piye? Tidaklah itu kecuali tabiatnya buruk. Tidaklah itu terjadi kecuali tabiatnya itu buruk. Yang kedua, apa itu? Ailun mustakbirun, wong kere tapi sombong. Wong sugih sombong, mending tak ono sing disombongno duwite. Iki kere, Pak. Wis kere, fakir, guwah ya pisan. Padha karo wong bodoh lho, Pak. Wong bodoh, guwahnya berlagak pinter. Padahal ya orang bodoh. Wong pinter sombong sik mending, ono sing disombongno, Pak. Tetep dosa. Iki wong bodoh, guwah apa? Ketiga, inilah syahid kita adalah dia jadikan Allah sebagai barang dagangan. Tidaklah beli kecuali sumpah, tidaklah jual kecuali sumpah. Dodolan itu Allah tok, demi Allah tok. Allah digiwi dodolan ketika jual dan ketika beli. Ini loh, Masya Allah. Pedagang hati-hati tuh. Terusnya, kenapa? Tukang becak. Tukang becak ya. Terusnya, al-wafa'u bil wa'di, menunaikan janji. Ini sering pedagang ini enggak menunaikan janji ini. Utang, yo barang ngekei barang, mau transfer duit, yo tapi belum putus. Apa mana ini pedagang, hati-hati di pedagang ini. Suka janji ini enggak tepati.
Apa hadis tentang ini? Ayatul munafiki salasatun. Tanda munafik ana pira? 3. Sijine apa? Wa idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta, para pedagang suka dustai. Ya enggak? Makanya kata benar, al tujar fusak kata Rasulullah. Para pedagang itu fusak. Fusak. Dosa tok. Pakai mubtada khobar loh Pak Ibu Pak. At-tujar fusak pakai mubtada khobar. Seakan-akan ghalibnya, mayoritasnya pedagang itu fusak. Masya Allah. Rasul yang ngomong dulu. Kok seneng pedagang sekarang ya? Soalnya apa tadi? Fusaknya tekan di enggak menunaikan janji. Mari ngono. Kalau ngomong dusta. Kalau dipercaya, no, iku lho pedagang. Lambene harus ombo, ember pisan. Lambene omber. Ya, omongane gak iso dipercaya, mana maklar tanah ya. Maklar mobil, maklar orang sembarang kali itu, aduh, iki piye ngomongi. Astagfirullah. Nah, insyaallah kebayang ya, insyaallah ya, itu cukuplah. Baik, insyaallah anak anggap cukup, adab-adab itu aja. Terakhir, adamul ghish, tidak boleh menipu. Tidak boleh apa? Menipu. Ingat ini para pedagang ojo nipu. Nipu itu macamnya banyak. Nipu itu macamnya banyak. Di antara macamnya apa? Ngerti aibnya barang tapi tidak disampaikan. Ngerti aibnya barang tapi nggak disampaikan. Jelas? Jual mobil, ngerti mobil itu rusak tapi meneng pakai diri Pak, kau Pak disuruh pakai tapi dia tahu itu ada cacatnya tapi meneng. Ini penipuan ya. Atau dalam bab iklan terlalu tinggi tapi barangnya iklan pondok ya kayak ngono. Iklan pondok nggak boleh ada gish. Lho, wong gurune ya ewah-eweh ditulis gurune profesional. Padahal gurune ya ewah-eweh. Tahu, yang pengajar lu ewah-eweh. Tertulis supaya laris. Karena kan melariskan dagangan. Wong pondok saiki lu dagangan juga toh. Ya iya lho Bi. Nah, jadi harus cerita apa adanya, nggak usah terlalu tinggi. Kalau memang gurunya hewa tulis, gurunya hewa-hewa. Enggak payu ya. Tapi berkah loh. Nah piye? Mau enggak berkah. Lo tenang kawan. Saya paling lihat iklannya orang-orang itu loh, Masya Allah. Anaknya begini-begini, padahal tak parahin yang pondok ya podo wae. Ini iklan ini Masya Allah luar biasa. Dan ini saya lagi ketika membahas tentang kontemporer yang ada, saya tulis macam-macam penipuan di antara sekolahan. Di sekolah ini kalau kita lihat iklan-iklan ini, Masya Allah luar biasa. Guru-guru dari luar negeri, padahal masih ditok luar negeri. Guru-guru dari luar negeri, padahal si tok luar negeri. Yang lain lokal. Nah, lo guru-guru juga ya ngomong satu dari luar negeri ini enak toh. Ya enak toh guru-guru dari luar negeri. Guru-guru berarti kan wakeh. Bahkan iso mayoritas, bahkan lokal yang gak disebutin, pengajar luar negeri toh, padahal mek siji. Yang ngono ku lho apa ini. Nah, ini penipuan di pendidikan juga banyak yang kita berdoa kepada Allah semoga Allah membimbing kita dan kita bukan mencari promosi murid yang banyak tapi dengan hasil promosi yang tidak berkah. Berkah saitik tapi menghasilkan. Dulu
pelajaran zaman-zaman dulu. Orang belajar sebentar pinter ya kan. Sekarang ini kan pondok-pondok kok 6 tahun yo seewa-ewe. Belajar yo ora pinter-pinter. Santri yo nakal wae. Apa karena nggak berkah dari pengiklanan apa yo? Begitu loh. Nah memang kalau nggak diiklankan ya nggak payu memang. Tapi mau jujur apa ono nih insya Allah punya murid 100, 200 tapi berkah kan mending daripada 1000 tapi justru malah bumerang dalam dakwah ya umat urusannya. Kita lihat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati pasar, kemudian ada sekantong makanan. Tahu sekantong Pak ya? Makanan ditumpuk jenis apa? Apa jenis? Hah? Apa? Sekantong-kantong makanan. Jadi iwak diwadahi apa iwak itu? Tombong. Ya wis ngono lah. Masing-masing muat susah sih. Maka lihat fa'adkhala yadahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memasukkan tangannya di tempat tadi. Fanalat asabi'ahu balala. Lalu Rasulullah merasakan, loh, kok tanganku ada basah-basah, ini apa? Faqala ma hadhi ya sahibat ta'am. Hei pemilik makanan, ada apa ini? Kata dia, asabatus sama'u ya Rasulullah. Semalam ya Rasulullah ada hujan. Kata Rasulullah, afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu nas. Kenapa yang basah itu enggak kamu letakkan di atas supaya terlihat oleh manusia? Ini yang jual ikan. Ojo sing bosok-bosok dekek jero. Sing api-api dekek dhuwur. Iku jenenge pengkhianatan. Itu sampaikan, justru sing pantes iku sing elek dekek ning dhuwur. Sing apik dekek ning ngisor. Lah ku kira-kira. Karena manusia ini sering dibujukin, ya kayak gitu sekarang jadinya. Coba kalau jujur kabeh. Ya kan? Coba jujur kabeh. Yo, hatta akhwat pun ketika mau dinikahi, yo ono pemalsuan. Coba urusan dipupurin wake. Ketika mau dinadhor itu dipupurin, dicet. Nanti ketika selesai nikahan, loh, kamu kok jadi hitam kayak gini? Lah, jadi ini penipuan ini. Jadi penipuan itu nggak hanya pada apa? Pada jual beli aja. Nah, ini offline ya. Bagaimana kalau online nggak tambah mumet mana? Astagfirullah. Nah ini tenang, para pedagang ingat ada mulkis. Ya, sing penting berkah, jujur wae, sementing berkah. Kata Rasulullah SAW, al-bay'ani bil khiyar, malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ima wa in kadzaba wa katama muhikat barakatuhuma. Jikalau para pedagang itu jujur dan menerangkan apa adanya, akan diberkahi dalam jual belinya. Tapi jikalau pedagang itu dusta dan menyembunyikan aib-aib yang ada dalamnya, dihabiskan oleh Allah, dicabut oleh Allah keberkahannya. Yes toh, jujur wae Pak opo ngono. Iya toh? Jual HP seminggu rusak wae. Sampaikan, Pak, aku jual HP Pak, tapi HP ki seminggu rusak terus Pak. Gak iso dulu piye. Laku nggak laku resiko nabi. Mau dihargai murah nggak ada masalah, tapi berkah daripada akeh tapi nggak berkah habis ya cepet.
Saya ketika nulis bab kaidah-kaidah riba, nyampe pada firman Allah Subhanahu wa taala. Mati? Enggak kuat tenunya. Mati atau mati lampu? Gak apa-apa, lampu yang mati, oh hidup itu kok. Jelas tadi ya? Tadi terakhir bilang apa tadi terakhir sebelum lampu mati? Iya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah itu menghapus riba dan membuahkan sedekah. Saya ketika bahas ayat ini, masya Allah ya kawan. Ternyata duit akeh pun dari riba pasti hancur. Dengan cara apa? Banyak cara. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili ketika menyebutkan ayat ini, bisa jadi anaknya loro terus gak sembuh-sembuh. Duit entek karo nambah no anake. Bisa jadi istrinya minta cerai terus. Cerai, ganti lagi istri, cerai lagi. Entek duitnya ganti-ganti bojo. Mari ngono wis pokoknya banyak asbab lah, banyak cara. Allah itu bisa menghancurkan apa? Harta-harta yang Allah haramkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya enggak usah ASEAN. Masa nggak masuk kalau nggak pakai AC belajarnya? Justru tambah anak AC ngantukan. Apalagi sendirian Bapak Ibu sudah mengantuk-ngantuk itu. Is ASEAN guys. Udah kita lanjut aja. Gak apa-apa toh? Umat dengar gak umat? Sebagian riwayat tadi dari cerita tadi apa? Nabi SAW memasukkan tangannya ke tempat tadi yang basah tadi ya. Di sebagian riwayat bilang, ya Rasulullah, iku satu jenis podo kurmai. Kan gitu kan? Kan satu jenis kan gak apa-apa katanya. Rasulullah langsung marah. Afala azal taradba ala hiddatihi wal yabisa ala hiddatihi fayabta'una ma ya'rifuna. Kenapa enggak kamu pisah yang kering di sini, yang basah di sini, supaya mereka itu membeli sesuatu yang mereka ketahui. Bayangkan loh. Baru satu jenis kurma, tapi ini jelek, pisahkan. Ini baik, pisahkan. Ini yang masih basah, pisahkan. Ini yang kering, pisahkan. Jangan dicampur semuanya. Nah, pedagang ikan yang susah ini. Ini yang apa? Yang baru dapat atau ini yang baru kemarin. Bisa bedakan nggak? Para pedagang, Pak Anam. Ini ikan dapatnya seminggu. Dicampur dengan apa? Dapatnya kemarin. Kan beda. Termasuk ghish. Termasuk ghish juga adalah dalam masalah tanaman. Disemprot dengan apa? Dengan balsem atau yang lain lah. Ada balsem itu loh. Gus Imam itu lho piye? Ya wis ngono lah. Kayak obat apa? Kayak obat apa yang itu awet? Bisa hijau, bisa apa? Ini semuanya lagi. Kalau ikan kasih apa kalau ikan? Kasih borak, kasih apa lagi itu? Formalin, ini semua lagi. Di sini kalau dijabarkan banyak sekali bentuk penipuan-penipuan yang ada. Dan hendaknya dijauhi para pedagang.
Tapi insya Allah kita akan belajar kita masuk di bab pertama, ta'riful bai'. Jual beli, definisi jual beli. Ta'riful bai', definisi jual beli secara bahasa adalah apa? Milkun. Apa arti milkun? Dimiliki. Jadi definisi baik jual beli secara bahasa bermakna milkun, dimiliki. Tapi Evan, Anda harus tulis definisi apa? Jual beli. Ini harus dipahami, kalau enggak susah nanti. Ini pakai ini, masih pakai ini enggak? Tulisan saya terlalu bagus jadi nggak bisa kebaca. Duh, ngomong dulu kan biar nggak ghis ya. Nggak menipu kan. Sudah ya? Mubadalatu malin. Pertama harus ada mubadalah. Apa mubadalah? Tukar menukar. Tukar menukar harta. Tukar menukar mal. Nanti Anda akan jelaskan apa definisi mal. Mubadalatu malin walau bidzimma, walau fidzimma. Diterjemahkan itu au manfaatin. Mubahatin bimisli ahadihima. Perhatikan. Definisi jual beli supaya paham. Definisi jual beli adalah pertama mubadalatu malin, tukar menukar mal, barang. Walau fidzimma, walaupun nanti ujung-ujungnya dengan bentuk dicicil. Bentuk dicicil. Atau manfaat mubadalah, tukar menukar manfaat yang diperbolehkan. Au di sini atofnya mal. Berarti mubadalatu malin atau apa? Manfaatin. Jadi tukar menukar barang atau tukar menukar manfaat. Manfaat yang diperbolehkan. Bimisli ahadihima, dengan semisal ahadihima. Jadi gini. Mal dengan apa? Mal atau mal biman faatin, atau dibalik manfaat. Jadi barang dengan barang atau barang dengan manfaat atau manfaat dengan barang. Taib. Sekarang lagi mal bimalin, ada enggak? Ada ya? Taib. Mal bidzimah, dengan utang. Atau bidzimah azimah, utang bil mal. Barang ada, barang dengan barang. Harta, barangnya ada, duitnya enggak ada. Atau apa? Barangnya ada, barangnya tidak ada, duitnya ada. Wes, budengnya ini. Sekarang lanjutannya, di situ harus diikat alat ta'bid. Alat ta'bid itu mengeluarkan ijarah. Ijarah itu terjadi mubadalah, saling apa? Tukar menukar, tapi tidak selama-lamanya. Ijarah, akad ijarah, sewa menyewa, itu adalah terbatas dengan waktu. Dia dimiliki tidak selama-lamanya. Kalau jual beli apa? Alat ta'bid, selama-lamanya mengeluarkan akad ijarah. Karena akad ijarah itu
serah terima, ya, tidak terus menerus selama-lamanya, tapi terikat dengan waktu tertentu. Kemudian seterusnya apa lagi? Ghairah wala qardin. Riba itu juga terjadi mubadalah, serah terima tapi bentuknya riba. Jual beli bukan riba. Kemudian qard, utang piutang juga terjadi mubadalah tapi tidak dikatakan jual beli. Anak akan rinci di sini. Sekarang perhatikan. Dari definisi ini kita akan paham jual beli tidak termasuk apa? Akad ijarah. Jual beli tidak termasuk akad riba. Jual beli tidak termasuk utang piutang. Ketika anak hutang sama Anda 1 juta. Anak tukar 1 juta, anak ngambil 1 juta dan saya akan kembalikan 1 juta. Iki mubadalah kan? Tukar menukar uang dengan uang. Tapi itu bukan namanya jual beli karena akadnya utang piutang. Sekarang riba. Akad riba adalah mubadalah. Utang 1.000, terus apa? Balik 1.500. Anak ngambil 1.000, saya serahkan kepada antum 1.500. Terjadikan tukar menukar? Paham kan? Tapi itu akadnya akad riba, maka dia bukan jual beli. Ijarah terjadi nggak mubadalah? Terjadi mubadalah. Ana nyewa mobil, ana ambil mobilnya dan saya memberikan ongkosnya. Terjadi kan mubadalah, mobil dengan uang kan? Apakah mobil saya pakai selama-lamanya? Tidak. Saya akan kembalikan kalau udah selesai akad ijarahnya. Sedangkan jual beli syaratnya harus apa? Alat ta'bid selama-lamanya. Mafhum insyaallah? Perhatikan lagi. Di dalam akad jual beli ini, dalam definisi ini, kita akan paham ada 3 poin. Poin yang pertama, barang ada, duit ada. Mafhum? Barang ada, duit ada. Wa hadza ma'ruf. Barang ada, duit ada. Yang kedua, barang ada, duitnya nggak ada. Barang ada, duit nggak ada. Ini namanya apa ini? Utang. Dan ini boleh. Yang ketiga, duit ada, barang nggak ada. Duit ada, barang nggak ada. Ini namanya apa? Bai'us salam, dan ini boleh. Mafhum? Keempat, duit nggak ada, barang nggak ada. Mafhum ini? Duit nggak ada, barang nggak ada. Ini yang nggak diperbolehkan oleh syariat. Kebayang nggak? Gus Imam mudeng. Anak ulang. Loh, ini baru permulaan aja, Muhammad ini gimana mau terus ini? Sekarang sekarang kita lihat barangnya nih. Barang ada, duit ada. Wajar nggak ini jual beli ini? Wajar, ini yang ma'ruf. Barang ada, duitnya nggak ada. Ini namanya apa ini? Utang, ini boleh. Ketiga, barangnya nggak ada, duitnya ada. Namanya apa? Bai'us salam, ini boleh. Barangnya nggak ada, duitnya ada. Paham ini? Ini boleh. Yang terakhir ini yang nggak boleh. Barangnya nggak ada, duitnya juga nggak ada. Ini namanya jual beli utang dengan utang. Kayak contoh jual beli apa? Inden. Ini dengan bentuk barangnya tidak ada. Antum mau beli mobil di showroom. Ya tahu? Mobilnya nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, gak tahu. Terus antum sudah DP. DP loh, DP. Ya udah DP.
maka DP itu dianggap utang. Maka pemilik mobil showroom utang sama ente. Dia juga utang sama antum utang sama dia, dia juga sama utang sama podo utangi. Maka jual beli inden nggak boleh karena termasuk barang tidak ada, duit juga utang dengan utang itu nggak boleh. Dan insyaallah akan bahas di belakang. Cuma ini contoh aja, ya contoh aja. Barang tidak ada, duit tidak ada. Antum misal contoh beli ikan sama tukang ikan itu Pak Anam, aku tunggu utang ikan ya, ikannya gurun teko. Wis transaksi sih, DKI DP, ya berapa per kilo nih? Berkilonya biasa adalah 100.000. Ya tak DP 10.000 ya. Iku ora oleh iku utang dengan utang. Paham ya? Nah, 3 transaksi tadi semuanya boleh, ya kecuali satu ini yang nggak diberikan oleh syariat. Baik. Kemudian yang kedua. Yang harus dibahas adalah definisi mal. Ini penting ikhwan. Mubadalatul mal. Mubadalatul mal. Tukar menukar mal. Apa itu mal? Mal itu adalah kullu ainin semua barang yang ada manfaatnya, yang mubah manfaatnya. Kok ramai sekali umat itu. Adalah tumal, tukar menukar mal. Apa itu mal? Kullu ainin, semua ain barang. Mubahatin naf'i, yang ada manfaatnya. Dan manfaatnya diperbolehkan. Berarti jual beli barang yang tidak ada manfaatnya boleh apa nggak boleh? Nggak boleh karena bukan dikatakan mal dan dilarang oleh syariat. Kenapa dilarang oleh syariat? Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an idha'atil mal. Rasulullah itu melarang menyanyiakan harta. Ngapain Anda beli barang yang tidak ada manfaatnya? Jelas. Transaksi jual beli lalat. Regane 1.000 per 1 lalat. Maka ditanya, lalat itu manfaatnya apa? Gono manfaatnya. Berarti lalat bukan mal. Berarti transaksi dengan bukan mal dan dianggap itu namanya jual beli. Mudah enggak? Taib. Ada manfaatnya tapi diikat harus mubah, diperbolehkan oleh syariat. Rokok, ono manfaatnya apa ora? Ono lo manfaatnya ngawur wae. Ono manfaatnya rokok. Tapi manfaatnya enggak diperbolehkan oleh syariat. Berarti rokok bukan mal. Dibuang pun tidak dikatakan tabdzir. Dibuang rokok itu satu godang pun kamu bakar itu bukan namanya tabdzir. Karena hukumnya apa? Haram, manfaatnya lo haram. Walaupun rokok ada 3 pendapat dari akwal para ulama. Ada bilang mubah, ada bilang makruh, ada yang bilang haram. Enak di? Melendi? Enak mubah wahai no. Berat. Haram ya? Baik. Gitar, alat gitar. Itu apa itu? Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Belum enggak ada manfaatnya. Penenang hati ya. Tapi manfaat ini haram apa enggak? Itu loh, antum harus bedakan. Perkara itu ada manfaatnya dan perkara itu manfaatnya boleh atau enggak boleh. 2 hukum yang berbeda. 2 hukum yang berbeda. Dan ini insya Allah panjang masalahnya. Karena kita akan bahas jual beli baju daster untuk wanita. Itu masih panjang di dalam bab ini insya Allah. Jual beli daster oleh apa? Tergantung kan.
Nah iya, berarti tergantung boleh nggak diciptakan. Jual beli apa namanya? Apa itu jenis? Apa jenis? Rokok itu dari apa? Tembakau. Orang banyak bikin tembakau itu nanam tembakau. Boleh apa enggak tanam tembakau? Itu ada hukumnya, ada retetan sendiri ilmunya itu. Tapi nantilah. Sekarang kita belajar dasar baru sekolah SD. Dasar kok mau kuliah gimana? Tapi lama-lama panas ya. Terusnya mubadalu manfaat. Sekarang transaksi duit dengan manfaat. Kayak apa itu? Kayak apa? Mubadalatu mal bimanfaatin. Contoh sekarang. Ini masjid, contohnya masjid. Ada tanah antara rumah saya ke masjid. Antara rumah dengan tanah, dengan masjid itu ada tanah, tanahnya orang. Pak, saya beli manfaatnya tanah Pak ya, boleh apa enggak? Manfaatnya tanah. Jadi saya enggak beli tanahnya. Beli apa? Manfaatnya. Oleh apa ora? Lu orang nyewa. Kalau nyewa itu seminggu, sebulan, 2 tahun, 3 tahun. Ini enggak. Selama-lamanya. Boleh, enggak ada masalah. Pak, tak beli tanah, manfaatnya tanah ini Pak, tak beli Pak. Tanahnya pengen gak apa Pak. Tapi manfaatnya saya manfaatkan. Jadi tanah itu tanah DWE, tapi manfaatnya saya yang memakai. Itu namanya beli manfaat. Boleh saya jual ke orang lain. Sekarang saya nanya antum. Antum di pasar-pasar umum itu nyewa atau beli? Akadnya atau akadnya beli? Tuh kan? Beli apa nyewa? Hak pakai kan? Hak pakai. Barangnya wek sapa? Loh, ya wis, itu berarti beli apa antum? Manfaati apa tanah apa tokonya sekalian? Manfaati. Kalau nyewa, akad nyewa harus terbatas waktunya. Nah, tuh nyewa sampai mati, ya ora jenenge sampai mati piye. Sampai rusak, ya enggak bener. Terbatas waktu berapa tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Atau kan bisa hak kamu pakai selamanya wis. Kau apa-apa, tapi tanah itu duduk tanahmu lo yo. Betul enggak? Anda hanya beli manfaatnya. Ini boleh enggak ada masalah. Karena bisa mal, bisa manfaat. Bisa mal, bisa manfaat. Maka beli manfaat gak ada masalah. Beli manfaat tidak ada masalah. Jadi gak mesti harus barang, manfaat juga boleh. Semisal yang saya contohkan tadi. Jadi kayak jalan tadi saya beli manfaatnya. Maka manfaatnya saya pakai. Barangnya dia. Terusnya. Tapi yang terpenting dari dalam definisi ini. Apa definisi jual beli? Definisi jual beli secara bahasa milkun, dimiliki. Kalau Anda sudah beli, ya kamu miliki. Definisi secara syar'an, apa jual beli? Mubadalatu malin. Mubadalatu malin, terus apa? Walau fi dhimma au manfaatin mubahatin bimisli ahadihima min ghairi alat ta'bid min ghairi riba wala qardin. Baik. Berarti kita bisa simpulkan jual beli bukan akad ijarah. Paham ya? Jual beli bukan akad riba. Jual beli bukan akad utang piutang. Utang piutang bukan akad jual beli. Jelas ini? Utang piutang walaupun bentuknya mubadalah, saling tukar, tapi dia bukan akad jual beli. Karena apa? Karena akad jual beli ada keuntungan dan akad utang piutang tidak ada lain kecuali membantu. Akad riba ada keuntungan tapi dilarang oleh syariat. Maka riba bukanlah jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harrama al-riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Menunjukkan riba bukan jual beli dan jual beli bukan riba.
Paham ini insya Allah? Pahami loh ini. Nanti kalau antum bilang, taib, apa alasan orang yang melakukan riba? Apa alasan orang berbuat riba? Karena mereka menyamakan dengan jual beli. Kok bisa begitu? Karena begini mereka. Ingat ini. Kenapa begitu? Karena kalau antum hutang sama saya 100 juta ini hari, membayar 10 tahun akan datang, apakah 100 juta sekarang dengan akan datang sama? Nggak mungkin, akan dapat investasi kan? Jelas, berkurang itu mata uang itu. Maka gak adil kalau andai kata 100 juta sekarang, besok 10 tahun bayarnya 1 juta, itu gak adil. Karena mata uang akan turun. Dan itu alasan ekonomi mereka. Mereka membolehkan riba karena alasan ekonomi. Apa ekonomi yang mereka jadikan alasan? Ini. Karena mata uang hari ini, tahun ini dengan akan datang tidak akan sama. Dulu teman-teman, uang 1000 bisa beli makan apa? Es krim, nyawe, nasi bungkus. Uang 1000 sekarang dapat kerupuk. Kerupuk dulu harganya berapa? 150. Selawe, bayangkan. Nah, uang selawe dengan uang selawe sekarang dengan dulu beda apa beda? Beda. Atau 100 juta sekarang bisa beli mobil. 5 tahun akan datang belum tuh bisa beli mobil baru. Oh, nomor 100 juta baru. Mobil-mobilan. Jelas beda ya kan. Sekarang mahar ke istri masih bisa 100.000. Besok 5 tahun akan datang oleh 100.000 GW mahar. Jelas beda ya. Itulah alasan ekonomi. Maka bagaimana cara menjawabnya? Bedakan antara utang dengan jual beli. Dari ini kita membantah. Maka Anda jangan berpikiran ekonomi kalau Anda akadnya utang. Karena akad utang adalah akad mengasihi, akad menyayangi, akad membantu. Itu harus dipahami dulu. Beda dengan akad jual beli yang itu akadnya bisnis, akad akhirnya ekonomi. Karena akadnya jual beli itu akadnya ekonomi, maka Anda berpikiran untung dan rugi. Tapi kalau mengutangkan, Anda nggak boleh berpikiran untung. Karena akad membantu. Betul nggak ini? Makanya jual beli bukan riba. Jual beli bukan riba. Jual beli sendiri, riba sendiri. Baik ya, selanjutnya. Ya. Bagaimana kalau hutang itu mintanya dengan emas? Jadi kalau ada orang hutang, saya mau menghutangi kamu tapi dengan catatan hutangnya bukan berupa emas. Emas 1 gram besok kembali 2 tahun atau 3 tahun tapi berupa emas lagi. Nggak ada masalah. Yang penting awalnya akad emas. Akadnya harus akad emas. Kalau andai kata anda punya duit, utang berapa? 100 juta. 100 juta nanti bayarnya pakai apa? Pakai emas. Ya nggak boleh noh. Harus caranya 100 juta ini bawa dulu ke tukang emas. Baik. Kemudian ini emasnya dapat berapa saat itu? Paham ya? Saat itu harganya berapa emas? 1 juta emasnya dapat 20 kilo misalnya contoh. Ya 20 kilo sampai sekilo 20 kilo macam mana. Sekilo lah misalnya contoh lah. Sekilo wes sudah. Maka membayarnya sekilo. Gak ada masalah. Uang utang emas dibayar dengan emas. Utang apa? Utang rupiah dibayar dengan rupiah. Boleh utang rupiah, boleh utang emas dibayar dengan rupiah, boleh. Tapi dengan syarat apa? Harga emas saat pembayaran. Contoh, saya utang emas 1 kilo. Yowis, ketika 10 tahun yang akan datang, ya kan? 10 tahun yang akan datang, saya mau bayar rupiah. Boleh dia membayar rupiah, walaupun ada khilaf, boleh. Tapi dengan syarat harga emas dengan waktu saat Anda bayar. Cari dulu harga emas berapa saat itu. Ternyata per 1 gramnya adalah 1 juta. Dulu ketika utang 500.000.
Ternyata saat itu 1 juta. Maka antum hitung 1 juta. 1 juta kali sekian. Dapatnya berapa? 200 juta dapatnya dia nanti. Dan gak ada masalah. Karena apa? Karena dia adalah akadnya apa? Akadnya emas dibayar dengan emas. Mudah insya Allah. Baik. Ada penambahan. Ya jelas ada penambahan. Tapi kan akadnya kan bukan akad rupiah. Akadnya adalah akad emas. Utang emas dibayar emas. Walaupun 10 tahun akan datang emasnya ada penambahan. Bukan emas ada penambahan, harga emas ada penambahan. Tapi 1 kilo dibayar 1 kilo. Tidak ada pengurangan. Tidak ada penambahan ketika pembayaran. 1 kilo, 1 kilo. Apakah ada penambahan? Tidak ada penambahan. Karena utangnya emas dengan emas. Makanya biar tidak terjadi apa? Kerugian, maka enak bayarnya pakai emas. Maksudnya utang emas bayar emas itu lebih enak. Dan gak akan rugi insya Allah, malah untung. Ya. Tidak bisa. Itu namanya pro order. Pro order itu ada 2. PO jual beli PO itu ada 2. PO yang bersifat agen dan PO yang bersifat dia adalah produsen. Kalau PO yang dia adalah produsen itu termasuk diperbolehkan oleh syariat membabul istisna, dipengecualikan dari barang yang dia miliki. Produsen itu nggak punya barangnya, paham? Dia nggak punya barangnya, tapi dia dikecualikan boleh menjual. Paham? Boleh dia menjual karena apa? Karena ini termasuk produsen. Beda dengan agen. Kalau agen dia nggak punya, dia akan cari barang lain. Dia akan cari barang lain. Oleh karenanya, ini masuk menjurus ke kemana-mana ini. Oleh karenanya, di antara larangan Rasul alaihi salatu wasallam, la tabi' ma, kamu jangan jual kepada apa-apa yang kau tidak miliki. Di antara ilahnya apa? Ingat ilahnya ini, pahami ilahnya. Kenapa kau dikecualikan di sini? Kenapa kau dikecualikan? Coba lihat. La tabi. Ini adalah 3 alasan. Pertama ada gharar, yang kedua ada riba. Kamu jangan menjual apa-apa yang enggak kau miliki. Berarti kan produsen enggak mau memiliki barangnya toh? Nah, berarti kan pahami dulu apa larangan. Anda enggak punya barang, terus kemudian transaksi, itu kenapa dilarang? Karena kan terjadi gharar. Kenapa ghararnya? Iya kalau dia dapat barangnya. Kenapa agen nggak boleh jual yang dia bukan miliknya? Artinya dia belum punya barangnya. Karena bisa jadi dia dapat, jadi nggak dapat. Yang kedua, kenapa riba? Ketika Anda beli uang di agen, saya transfer uang di agen, paham ya? Misal contoh harga barang 100.000 per 1 barang. Ketika itu agen pasti akan cari barang kan? Ketika cari barang, dia akan transfer barang itu kemana? Ke pemilik barang kan? Harga yang saya transfer ke dia dengan dia transfer kepada pemilik barang beda apa enggak? Seakan-akan tukar menukar barang di situ. Dan itu ada kelebihannya. Yang dari saya lebih mahal kan? Ketika dia kulaan lebih murah kan? Nah, itulah yang dilarang. Kenapa jual dibedakan di dalam PO
itu agen dengan produsen. Nah kalau produsen kan aman karena dia pemilik barang. Nggak terjadi riba dan nggak terjadi karena dia ada barangnya. Paham nggak? Insya Allah dia akan bikin sesuai dengan apa? Sifat yang dia sifatkan. Maka itu tidak ada masalah. Dikecualikan dari barang yang dia tidak miliki. Karena ilah gharar, ilah riba tidak ada pada produsen. Nah beda dengan dealer. Kalau dia agen, dia bukan produsen. Misal contoh antum sekarang. Ini sekarang ada hajatan makanan ini. Doreng kan ada makanan tuh. Kan DP dulu, beli dulu kan. Iya apa enggak? Masa ngomong, Pak aku nanti tanggal sekian pesenangan ya. Ya kalau beli, kalau enggak mumet dia nanti. Maka dia pakai DP dulu. Nah ini kenapa diperbolehkan? Karena dia produsen bikin. Enggak ada masalah. Walaupun pada awal akad itu dia nggak punya barangnya. Dia punya barang, nggak punya barangnya. Mana punya barang? Dia nggak punya barangnya. Tapi dia diperbolehkan karena ilah gharar dan ilah riba itu jauh sekali ada di situ. Makanya diperbolehkan oleh syariat. Baik, lanjut ya Van, nanti nggak selesai. Nanti dulu, ramenya nanti di belakang. Baik, pembahasan selanjutnya. Masih kuat gak ini? Gak ada yang ngantuk ya? Tumben gak ada yang ngantuk ini. Oh Pak Anam gak ngantuk loh Pak Anam itu. Ngantuk apa enggak? Lanjut ya. Kenapa? Oh ada dieselnya. Terusnya, lanjut Ikhwan. Kita belajar bab muamalah. Ya kan? Muamalah. Muamalah itu adalah apa definisi muamalah? Orang bilang fikih muamalah gitu kan? Ismana fikih muamalah? Muamalah itu adalah al-ahkamus syar'iyyah al-munazzamatu li ta'amulin nas. Yang namanya muamalah itu hukum syar'i. Hukum syar'i yang mengatur hubungan manusia. Itu namanya muamalah. Jadi hukum syar'i yang mengatur hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Tetap ahkamus syar'iyyah. Ahkamus syar'iyyah ini harus dijelaskan lagi ya, Wan. Taib. Apa itu muamalah? Itu al-ahkam syar'iyyah. Taib. Al-ahkamus syar'iyyah menjadi dua. Apa itu? Al-wad'iyah dan taklifiyah. Oh ini cepat polen. Hukum syar'i itu terbagi dua. Ada hukum wad'iyah, ada hukum taklifiyah. Apa hukum taklifiyah itu? Wajib, halal, haram, mubah. Itu hukum apa? Taklifiyah. Apa hukum wad'iyah? Hukum wad'iyah berkaitan dengan rusaknya ibadah, sahihnya ibadah, berkaitan dengan sebab, ya sebabnya begini harus begini. Itu namanya hukum wad'iyah. Orang memecahkan, merusak barangnya orang harus diganti. Itu namanya hukum apa? Wad'iyah. Nah, muamalah itu adalah ya hukum syar'i. Kalau udah bilang hukum syar'i, masuk hukum apa? Wad'iyah dan apa? Taklifiyah. Taklifiyah itu berkaitan dengan apa? Al, haram, wajib dan mubah. Idzan muamalah itu ada kaitannya dengan apa? Halal, haram, wajib seterusnya. Wad'iyah berkaitan dengan jual beli, rusaknya jual beli, sebab dan seterusnya itu akan apa? Wad'iyah. Nah, hukum-hukum ini antara Allah dengan makhluknya atau antara kita dengan makhluk? Antara kita dengan makhluk. Itulah makna muamalah. Maka kalau ditanya, apa fikih muamalah? Fikih muamalah membahas hukum syar'i yang mengatur
hubungan kita dengan manusia. Kalau sudah bilang hukum syar'i, berarti ada hukum apa? Wad'iyah, ada hukum apa? Taklifiyah. A merusak barangnya si B, harus diganti. Hukum apa namanya? Wad'iyah. Itu namanya muamalah. Paham insyaallah? Baik. Ketika terpenuhi syarat-syarat nikah, maka boleh dimiliki wanita itu. Hukum apa namanya? Wad'iyah, terpenuhi syarat, sah, saja begini-begini. Nah, hukum nikah sendiri ada hukum wajib, al-haram, berarti apa itu taklifi? Iya. Udah, paham insyaallah? Baik. Hubungan maliyah, itu banyak macam.
Ini harus dipelajari dulu. Akad ya kawan, namanya akad. Dan ini akad ini penting. Akad terbagi dua. Ada akad sahih, ada akad apa? Fasid. Akad sahih berarti akad itu sah. Akad fasid berarti akad itu rusak. Kapan dikatakan akad itu sahih? Terpenuhi syarat-syaratnya. Dikatakan akad itu sah kalau terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Dan akad dikatakan rusak kalau apa? Tidak terpenuhi apa? Syarat-syaratnya. Taib. Ketika Anda sholat Anda dikatakan sah, berarti apa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau sholat kamu itu enggak sah, berarti apa? Tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Berarti kita harus paham, akad jual beli itu dikatakan sah. Syaratnya apa kalau begitu? Nah, di sini kami nggak anak tulis di sini karena ini sudah lanjutan. Nah, berarti apa syarat-syaratnya jual beli? Siapa yang tahu? Syaratnya jual beli harus ada ijab dan qabul. Apa ijab dan qabul? Aku beli, aku jual. Yang namanya ijab muncul dari orang yang pertama dan qabul muncul dari orang yang kedua. Baik pembeli atau penjual. Kalau pembeli dan penjual pertama kali baik dia menawarkan atau membeli, itu namanya ijab. Paham? Pembeli bilang, penjual bilang, saya jual, namanya apa berarti? Ijab. Saya beli namanya qabul. Penjual atau pembeli bilang, pembeli langsung bilang, pembelinya bilang apa? Saya beli, namanya apa? Ijab. Pokoknya yang pertama. Yang pertama namanya ijab, yang kedua namanya qabul. Nanti ini ada masuk pembahasan baru lagi. Setiap poin banyak masalah di fikih. Tapi Anda nggak sampaikan. Nanti dulu. Ini kenapa mati lagi ini? Mana yang lebih dominan dulu aja? Speaker dulu, speaker. AC dimatikan, yang lain kecuali ini. Yo, karena anak gak ngantuk insya Allah kan, karena ngomong kan. Kalau itu mendengarkan bisa ngantuk. Wah ini sampai kapan? Jam berapa nanti ini? 11.15. Selesai sampai terus zuhur 3:30. Kok jam 4? Zuhur kosong. Yang ganti gimana yang ganti? Ini tidak mau selesai nih. Jam 11 kurang 1/4. Lebih 1/4.